benar kita datangi, enggak. Pokoknya ilmunya ilmu perdukunan. Apa itu ilmu perdukunan? Ilmu kahanah itu ilmunya orang yang mengaku dia tahu yang gaib. Biasa ngomongnya ngelantur. Dan mengetahui yang gaib ini bisa saja karena memang yang pertama, memang dia urusannya dengan dunia setan dan jin. Memang dia pengabdi setan dan jin, sehingga komunikasinya dengan jin. Kalau Islam kan mengajarkan tanda, sebuah tanda tidak boleh jadi sebab prasangka buruk. Yang jadi masalah dalam ilmu perdukunan tidak. Dia melihat tanda itu lalu diaku sama dia, kemudian dia mengaku seolah tahu yang gaib, biar semakin dipercaya sama orang tersebut. Nah ini, jadi perdukunan sudah banyak modelnya. Wali-wali itu dengan kasyafnya itu sedih, sampai menutupi kasyafnya itu, karena itu termasuk keramat, seperti seorang wanita menutupi darah haidnya. Bukan dia obral. Kalau dia obral itu pasti dia dukun, dan dia bohong. Ini ilmu perdukunan, serem, mengerikan, dan ancamannya berat sekali. Ini ilmu perdukunan. Kami himbau dan kami mohon maaf kepada para dukun-dukun yang mendengar suara ini, atau yang dukun nyamar jadi ustadz sekalipun. Ayo tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pura-pura tahu yang tidak tahu. Beliau memulai dengan babun nahyi, ini bab tentang larangan an ityanil kuhani, untuk mendatangi dukun-dukun. Intinya dukun namanya bisa berubah-ubah, bisa kadang disebut orang pintar. Nah ini di negeri kita ini memang hebat, dukun digelari orang pintar. Dan memang ada orang pintar beneran tapi bukan dukun, paranormal. Bahkan mungkin digelari ustadz juga, jangan-jangan. Tapi ilmunya ilmu perdukunan. Kita nggak penting dengan gelar namanya apa. Jangan sampai hanya gelar dukunnya tidak ada lalu dia benar kita datangi, enggak. Pokoknya ilmunya ilmu perdukunan. Apa itu ilmu perdukunan? Ilmu kahanah itu ilmunya orang yang mengaku dia tahu yang gaib. Biasa ngomongnya ngelantur. Dan mengetahui yang gaib ini bisa saja karena memang yang pertama, memang dia urusannya dengan dunia setan dan jin. Memang dia pengabdi setan dan jin, sehingga komunikasinya dengan jin mereka, dengan syaitan, dengan dia. Ini tentunya melalui ritual-ritual yang mereka lakukan, yang memang pengabdiannya dan memang diwujudkan. Dan Allah memang izinkan kok jin setan untuk mengajari ilmu-ilmu semacam itu. Allah izinkan untuk ujian kok. Waktu nurunkan Harut Marut adalah dua malaikat yang mengajarkan, tapi bukan untuk menjerumuskan kalau malaikat mengajarkan. Tapi setelah itu diambil oleh syaitan, oleh iblis, diajarkan ilmu-ilmu semacam ini. Dan termasuk diantaranya caranya adalah mengambil berita langit atau berita dari malaikat, mencuri. Caranya wallahu alam bisawab. Lalu dikabarkan satu benar 100 dusta yang dibawanya. Artinya berbohong atas nama sebuah kebenaran yang disisipkan. Baik, ini yang pertama adalah karena urusannya dengan dunia iblis, dunia setan. Na'udzubillah. Jangan datang kepada orang-orang semacam itu. Yang kedua adalah menggunakan kecerdasannya dia. Cuman karena di masyarakat tersebut itu kalau hanya mengandalkan ilmu cerdas yang dipelajari oleh intelijen misalnya, atau ilmu memahami, ilmu tak cerdas, tanggap atau melihat satu tanda. Kalau Islam kan mengajarkan tanda, sebuah tanda tidak boleh jadi sebab prasangka buruk. Yang jadi masalah dalam ilmu perdukunan tidak.
Dia melihat tanda itu lalu diaku sama dia, kemudian dia mengaku seolah tahu yang gaib. Biar semakin dipercaya sama orang tersebut. Misalnya di sebuah bandara, ada perempuan kelihatan hamil. Dia bisa berkata, wah, dia tidak hamil dia. Dia membawa sesuatu itu. Dia membawa sesuatu di dalam perutnya, kayaknya kayak hamil. Betul, saya lihat benar, rupanya dia adalah penyelundup. Wah, ini kalau di kalangan santri, wah keramat nih orang, kasyaf nih. Ya nggak perlu, kalau orang perjalanan jauh nggak mungkin pakai baju jenggel tinggi, itu nggak mungkin dia, ini mesti dia itu kayaknya membawa ini, dia lihat dari tandanya. Jadi intelijen pun tahu ini begini nih. Ya, tapi kalau di kalangan perdukunan dianggap ini ilmu tahu gaib. Nah ini kalau di negeri barat sana ada namanya Bordin sama John Nisbet itu, yang punya buku yang masyhur Megatrend 2000 itu kan ramalan tentang 2000 lah. Dia hanya membaca tentang keadaan nanti 2000 begini. Coba dipegang oleh santri itu jadi keramat itu nanti. Di kalangan dunia perdukunan menjadi wah dia tahu yang gaib. Nah ini jadi perdukunan sudah banyak modelnya sekarang. Intinya kalau sudah ada orang ngomong sok tahu tentang apa yang akan terjadi, wah ini bahaya, jangan datang padanya. Nah, ini ilmu perdukunan serem, mengerikan, dan ancamannya berat sekali ini ilmu perdukunan. Tapi kalau membaca tanda misalnya, wah dia nangis, mungkin ada punya masalah, hanya mengatakan ada apa engkau. Coba bedanya seorang ustadz yang dia ingin jiwa pendidik dengan dukun cerdas. Kalau ustadz melihat ini ada orang bekas ada basah di ujung matanya, berarti baru nangis, tinggal berkata ya akhi sabar, nggak apa-apa ya. Dia mah husnudzon, wah tahu saya, iya gimana nggak tahu, matamu basah bekasnya. Tapi kalau ilmu perdukunan diajarikan alasan, kamu punya masalah ya, kamu, ini beda caranya. Biar dianggap kalau dia tuh ngelihat yang ini, padahal modelnya sama. Makanya hati-hati, ada kiai nyamar, ada dukun nyamar jadi kiai loh ya. Akhirnya dunia gaib, dunia kasyafnya para waliullah itu dibikin mainan oleh wali-wali palsu itu. Padahal itu dunia perdukunan akhirnya dipakai. Para waliullah dengan kasyafnya tidak semacam itu. Kasyaf itu adalah pemberian dari Allah. Tidak seperti orang punya teropong bisa melihat sewaktu-waktu, tidak, karena sebuah hajat untuk dakwahnya, untuk kebenaran tiba-tiba muncul, bukan seperti oh ini ente gini ya, ente ini. Ada seorang polisi datang kepada satu tokoh agama, ada satu orang yang di sel keluar, padahal masih di borgol begini, keluar. Ya katanya orang soleh ini mengatakan, Pak polisi, cari aja di sekitar kota ini, belum kemana-mana dia. Santrinya ya husnudzon, wah, tahu-tahunya ketemu setelah itu, masih ada di kota tersebut. Kalau perdukunan yang mengatakan ilmu dukun nih, wah dia tahu. Padahal apa? Sang ustadz ini hanya mengira-ngira. Bukan ya, maksudnya cari dulu sekitar. Kenapa? Kalau pakai borgol tuh pergi jauh susah. Paling tidak masih sembunyi di sekitar ini sampai lepas borgolnya. Jadi bukan. Tapi kalau dunia perdukunan langsung memanfaatkan kebodohan orang itu dijadikan seolah-olah dia tuh tahu yang gaib. Nah ini untuk jualan nanti. Ente punya masalah dengan istri ente ya. Ente punya masalah dalam setahun ini ya. Mesti dalam setahun nggak punya masalah nih gimana? Ente rezeki ente naik turun ya. Memang betul kalau tidak naik turun kan. Memang dasar omongannya dukun tuh begitu. Rezeki ente naik turun. Asmara ente naik turun. Ini bintangnya apa? Leo. Ini ilmu perdukunan, hati-hati. Jangan urusan dengan ilmu semacam itu. Ini termasuk bab munajjimin, nanti sebutkan judulnya. Jadi hati-hati. Dukunan ilmu intinya adalah ilmunya orang yang mengaku dia itu tahu yang akan terjadi, tahu gaib. Atau bab kasyaf ini babnya beda. Kasyaf nggak bisa bukan kayak orang punya teropong melihat semua yang akan terjadi. Kasyafnya para aulia illah, dan tandanya orangnya soleh.
dan ada maslahatnya, bukan memporak-porandakan orang. Kalau sihir perdukunan tandanya yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, memisahkan. Hati-hati. Makanya kalau sudah ada datang kepada seorang, kalau dia sok tahu begini, oh ada, sudah jangan datangi besok lagi sudah. Tapi dia ustadz, itu namanya dia Amerika, dunia luas, ada pesawat jatuh. Sudah aku bilang dari dulu. Wah, ini ngaku-ngaku ada. Jadi kita waspada, makanya kita jangan berurusan dengan dunia semacam ini. Kita pengen yang nyata, usaha yang jelas, memohon kepada Allah. Memang harus perluas makna pemahaman ilmu perdukunan, sehingga orang dianggap dukun-dukun saja. Itu yang pakai komat kamit harus pakai penyan. Bukan harus dengan seperti itu. Itu kan kelas nomor 1 tadi, yaitu yang memang dia mengabdikan setan atau kerjasama dengan iblis dan setan mencari informasi-informasi. Tapi model lain, model kadzabin, pendusta. Ada lagi nanti bermacam-macam medianya, nanti ada media. Disebutkan nanti media pasir. Aduh, nangis dia. Saya melihat nasibmu itu jadi sedih saya. Ya, nasibmu kenapa ya? Tak taunya kebetulan yang disebut itu besok suaminya meninggal. Yang enggak gitu juga ada yang meninggal kok. Tapi enggak, ini adalah model. Kemudian media air. Barangnya hilang, pakai air. Wah, kelihatan gambarnya. Wajib. Waduh, pakai kumis. Atau dia pakai baju merah. Ada di rumah yang datang pakai baju merah. Wih, ada, pamannya dituduh. Ini ilmu perdukunan, medianya air. Lihat tanganmu, lihat. Waduh, nasibmu nih. Bintangmu Leo. Asmaramu naik turun, ekonomimu agak lumayan, tapi tolong hati-hati. Yang datang kepadamu tidak semuanya harus kau terima. Kemudian datanglah kepada ahlinya untuk meminta petunjuk dalam urusan bisnismu. Tapi yang jelas hari ini adalah hari kamu beruntung. Buka koran pertama kali dibuka adalah lihat nasibnya dia. Kasihan orang itu. Yang nulis itu sendiri nggak percaya sebetulnya dia. Ya, yang percaya bintang, yang menacap bintangnya ada santri namanya fulanah, bintangnya Leo. Ya? Leo itu kapan? Jangan santri begitu. Sampai ditulis di mushaf.